Kita mulai dari filum Porifera. Porifera merupakan hewan dengan tubuh berpori atau dikenal juga dengan hewan spons. Hewan ini memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Memiliki simetri tubuh radial, tubuhnya terdiri dari dua lapisan atau diploblastik. Porifera berkembang biak dengan dua cara, secara aseksual dengan tunas dan fragmentasi, sedangkan secara seksual dengan hermaprodit. Hewan ini hidup menetap di dasar perairan. Teman-teman, inilah catatan untuk struktur penyusun tubuh Porifera. Dari lapisan terluar yaitu sel pinakosit, sel bagian dalam koanosit, sel penyerap makanan amubosit, tempat masuknya air porosit, membentuk spikula dengan kerangka tubuh skleroblast, dan membentuk sel produktif arkeosit. Bisa dimengerti ya? Berdasarkan bentuk dan kandungan spikula di tubuhnya, Porifera dibagi menjadi 3 kelas. Pertama, kelas Calcarea. Tubuh tersusun atas spikula yang mengandung kalsium karbonat atau kapur. Sebagian besar tipe aliran airnya adalah askonoid, tubuh berbentuk silinder. Contoh hewan kelas ini adalah Scypha sp, Sikon sp, Clatrina sp, Leucon sp. Berikutnya, kelas Hexactinellida. Spikulanya mengandung banyak benang silikat atau kersik. Sebagian besar tipe aliran airnya adalah sikonoid. Bentuk tubuh hewan ini menyerupai gelas, silinder, corong. Contohnya, Euplectella aspergillum, Hyalonema sp. Terakhir, kelas Demospongia. Kelompok ini bertulang lunak dan tidak mempunyai rangka. Apabila ada yang memiliki rangka, rangkanya tersusun atas serabut-serabut spongin dengan spikula dari zat silikat. Sebagian besar tipe aliran airnya adalah leuconoid. Bentuk tubuh tak menentu, biasanya bercabang. Contoh, Spongia sp, Kalispongia sp. Nah, tahukah teman-teman kalau Porifera memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita? Di antaranya, dapat dijadikan bahan baku obat-obatan karena Porifera mampu bersimbiosis dengan bakteri menghasilkan zat bioaktif. Spongia sp yang sudah mati dapat dimanfaatkan sebagai alat penggosok badan dan pembersih kaca. Hewan-hewan Porifera sangat berperan dalam mencernihkan air karena ia mampu menyerap polutan. Keberadaan Porifera juga bisa menjadi tempat berlindung ikan, dan hewan-hewan Porifera memiliki nilai keindahan yang tinggi dan dijadikan hiasan akuarium. Filum invertebrata kedua adalah Coelenterata. Coelenterata disebut juga Cnidaria karena mempunyai cnidosit atau sel penyengat yang terdapat pada lapisan ektoderm. Coelenterata berasal dari kata coelos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Jadi, hewan Coelenterata memiliki rongga usus yang disebut dengan gastrovaskular untuk mencerna makanan. Karakteristik Coelenterata secara umum antara lain memiliki simetri tubuh radial, tipe lapisan tubuh adalah diploblastik, dan bereproduksi secara metagenesis dan hermaprodit. Hewan ini menetap di perairan. Bentuk tubuh Coelenterata dapat berupa polip atau medusa. Bentuk polip untuk Coelenterata yang hidup diam atau sesil dengan cara menempel pada substrat. Sedangkan medusa untuk yang bergerak atau motil atau Coelenterata yang hidup bebas. Keduanya memiliki bagian-bagian yang sama terdiri dari osculum sebagai mulut dan anus, tentakel untuk melindungi diri dan menangkap mangsa. Pada tentakel inilah terdapat sel penyengat atau cnidosit. Gastrovaskular sebagai rongga pencernaan. Gastrodermis merupakan lapisan dalam yang melindungi gastrovaskular. Mesoglea sebagai kerangka hidrostatik. Dan epidermis adalah lapisan luar tubuh Coelenterata. Nah, karena memiliki dua lapisan tadilah, Coelenterata memiliki tipe lapisan diploblastik. Berikutnya kita lihat klasifikasi Coelenterata. Coelenterata terdiri dari 3 kelas. Kelas pertama, Hydrozoa, yang artinya hewan air. Sesuai namanya, sebagian besar kelompok Hydrozoa hidup di laut dan beberapa hidup di air tawar. Ada yang hidup berkoloni dan ada pula yang soliter. Anggota hidrozoa yang hidup berkoloni contohnya Obelia sp. Hewan ini mempunyai bentuk tubuh polip dan medusa. Hidrozoa yang hidup soliter hanya mempunyai bentuk tubuh polip
Misalnya Hydra sp. Pada Hydra, fase polip lebih dominan dibandingkan fase medusa. Kelas Coelenterata berikutnya adalah Scyphozoa. Bentuk tubuh Scyphozoa menyerupai mangkuk, transparan, dan tubuhnya melayang-layang di laut. Hewan ini memiliki lapisan mesoglea sebagai sumber nutrisi. Pada daur hidupnya, bentuk medusa merupakan fase dominan. Contoh hewan kelas Scyphozoa adalah ubur-ubur atau Aurelia aurita. Kelas Coelenterata terakhir adalah Anthozoa. Hewan-hewan kelas Anthozoa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk tubuhnya menyerupai bunga, hidup di laut sebagai polip soliter maupun koloni, tubuhnya hanya berbentuk polip, tubuh tersusun atas kalsium karbonat, kerangka hewan yang telah mati akan membentuk pulau karang, rongga gastrovaskular dan tentakel mengandung nematokis. Contoh hewan kelas ini adalah Tubivora musica, Acropora sp. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita, Coelenterata berperan dalam hal-hal berikut. Menjadi tempat menetap bagi ikan-ikan di laut atau di air tawar, membentuk terumbu karang sehingga dapat mencegah abrasi. Sebagai bahan baku makanan, ubur-ubur dapat dijadikan tepung sebagai bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Wah, keren ya! Demikianlah pembahasan kita tentang animalia, khususnya invertebrata bagian pertama. Kita akan menuntaskan pembahasan tentang invertebrata di video berikutnya. Tungguin ya, sampai jumpa!